Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan konsep dasar sistem ekonomi yang disusun oleh satu Basri Nugraha, yang kedua Ali Zainal Abidin, yang ketiga Farhan Mahanif. Untuk slide yang pertama, pengertian sistem ekonomi. Yang pertama, menurut buku ajaran perekonomian Indonesia tahun 2018, karya Satar, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Untuk yang kedua, menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat atau produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Yang ketiga, menurut McEachern, seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Dari definisi-definisi tersebut sebenarnya dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara mengatur dan mengkoordinasi semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta berdasarkan prinsip tertentu, demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sistem ekonomi bisa berjalan dengan baik asal perangkat-perangkat ekonominya ada konsumen, produsen, pemerintah, dan kelembagaan keuangan. Ya, di sini saya akan membacakan fungsi sistem ekonomi dan tujuan ekonomi. Fungsi sistem ekonomi yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, sebagai penyediaan dorongan untuk berproduksi. Selanjutnya, ada mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat agar berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, adanya menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan baik. Di sini tujuan sistem ekonomi. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi. Yang kedua, mengalokasikan produksi nasional bruto untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi publik, penggantian persediaan modal, dan investasi. Selanjutnya, yang ketiga, pendapatan nasional termasuk kepada anggota masyarakat sebagai gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara asing. Jenis-jenis sistem ekonomi. Ada empat jenis sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelebihan yang kedua, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Yang ketiga, tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Tentunya, suatu sistem tidak hanya memiliki kelebihan, namun juga memiliki kekurangan.
Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yang pertama ialah tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Yang kedua, belum adanya nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Berikutnya, sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan sistem ekonomi liberal yang pertama, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Yang ketiga, tidak selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kekurangan dari sistem ini ialah kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli kolusi usaha sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Lalu, yang kedua, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Dan yang terakhir, perekonomian mudah menghadapi kestabilan. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintahan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari pengusaha secara penuh dari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihan dari sistem ini ialah yang pertama, setiap hak individu akan diakui. Yang kedua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Yang ketiga, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangan dari sistem ini ialah beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Yang ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Sistem yang terakhir yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, Republik Rakyat Cina, dan negara-negara Eropa Timur bekas negara Uni Soviet. Kelebihan dari sistem ini ialah yang pertama, dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Yang kedua, tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Yang ketiga, jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangan dari sistem ini, yang pertama, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kekurangan kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan kepada permintaan masyarakat. Yang kedua, penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Dan yang terakhir, ini akan menghambat inovasi dari masyarakatnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau
kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.